Kelihatan insyaallah. Masih kelihatan. Oke, masih kelihatan. Oleh kitab murub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada di sebuah tempat, di sebuah majelis yang merupakan majelis kebaikan dan majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang berusaha serta berjuang agar bisa membiasakan diri dalam kebaikan dan kebenaran. Karena seseorang kemungkinan besarnya akan meninggal dalam keadaan bagaimana dia biasanya. Tentunya setiap dari kita menginginkan dan bercita-cita akan mengalami kematian yang terindah. Kan sayang Bapak Ibu jamaah sekalian, mati tinggal sekali lagi ya. Kita tinggal satu kali lagi. Karena kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kematian yang pertama sudah dulu, kita mati, kita nggak ada. Kemudian kita hidup yang pertama. Dan setelah ini akan meninggal atau mati yang terakhir, kematian yang kedua, hanya sekali lagi. Biasanya orang kalau memiliki satu kesempatan, maka dia akan betul-betul memanfaatkan kesempatan itu, di mana kesempatan ini tidak akan terulang kembali. Maka setiap dari kita hendaknya punya cita-cita, yaitu mengalami kematian yang terbaik. Karena kematian adalah gerbang dan pintu alam akhirat. Bila pintunya baik, harapannya setelah masuk ke alam akhiratnya, kita menemukan kebaikan-kebaikan. Bila kematian kita adalah kematian yang penuh kebahagiaan, walaupun orang-orang yang kita tinggalkan menangis, tapi kita tersenyum, maka mudah-mudahan setelah pintu gerbang akhirat yang bernama kematian yang kita lalui, kita mengarungi kehidupan akhirat yang lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan. Dan untuk mencapai itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus memiliki kebiasaan dalam kebaikan. Alangkah bahagianya ketika kita bisa mengalami kematian dalam kondisi sedang beramal soleh, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melihat beberapa proses meninggalnya seorang manusia dalam keadaan baik, dan kita merasa iri, ingin mendapatkan kematian yang terindah juga. Ada orang sedang berceramah, berkhutbah, sedang menjelaskan kalimat tauhid, ketika dia bacakan la ilaha illallah langsung meninggal. Ada yang seperti itu. Dia bukan semata-mata mengucapkan, tapi dia sedang berceramah, sedang mengatakan kalimat la ilaha illallah langsung jatuh, meninggal.
Ada juga yang sujud tidak bangkit-bangkit. Ada juga orang yang sedang baca Quran meninggal. Ya. Alangkah indahnya ketika kita meninggal di saat kita sedang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan cita-cita yang tertinggi bagi seorang muslim adalah meninggal dalam keadaan mati syahid. Tentu ini adalah level yang tertinggi sebuah kematian. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus terus bersabar untuk membiasakan diri dalam kebaikan. Ya sementara kita bisanya seperti ini, bertemu saya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, kemudian kita ngaji bareng, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan hadis-hadis Nabi, kita buka lembaran-lembaran kitab para ulama. Kemudian kita berdialog, ya. Yang satu bertanya kepada yang lainnya, ya, saling bercerita tentang amal-amal, tentang kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ini kalau biasa terus kita lakukan, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan terbatasnya waktu, karena kita dibatasi dengan azan Isya, walaupun sebenarnya bisa saja dilanjutkan, tapi saya lebih menyukai kajian yang pendek tapi bisa dipahami, apalagi bisa diamalkan, baik oleh saya maupun oleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebagaimana ketika kita dapat postingan berupa artikel yang berlembar-lembar dengan quotes yang pendek, kira-kira pilih yang mana Pak biasanya Pak? Ya. Kadang ada kalanya memang butuh kita menelaah, membaca lebih detail, mencari tahu sesuatu. Ya. Tetapi betapa mudahnya dan senangnya kita kalau baca cuman beberapa baris lalu kita paham yang kita baca dan bisa mengamalkannya. Ya. Berapa banyak quotes yang bagus sekali ya, isinya pendek sekali, kadang ayat, kadang hadis, kadang qaul ulama, perkataan ulama, kata-kata mutiara, motivasi dan sebagainya, pendek tapi bisa dipahami, direnungkan, diamalkan. Nah, saya anggap kajian saya bersama Bapak-bapak seperti itu Pak ya, tidak terlalu panjang tapi sering ya, rutin, pendek, mudah dipahami, tapi terutama mudah untuk diamalkan dan kita diberi semangat untuk mengamalkannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena harapannya kita yang lemah ini, yang sering terjatuh dalam dosa, sebagaimana umumnya Bani Adam yang mudah melakukan dosa, maka salah satu upaya agar kita ini tertahan dari perbuatan dosa atau mengurungkan niat kita berbuat dosa, salah satunya dengan pembahasan betapa besarnya dampak negatif dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip dari salah satu kitab, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya, penyakit dan obat begitu ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan juga dari beberapa referensi yang lainnya ya. Namun saya kutip saja dan saya ambil poin-poin pokoknya. Saya kutip di halaman yang ke-48, Faslun Dororul Dzunubi wal Ma'asi, pasal atau bab tentang buruknya, bahayanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ini yang kita garis bawahi ya, anggap saja ini quotes yang saya kumpulkan dan mudah-mudahan bisa kita ingat. Kalau tidak sempat mencatat, nanti bisa bertanya sama Pak Win atau sama Mas Bakhtiar karena punya channel. Tadi kajiannya saya minta linknya karena lupa gak nyatet. Nah, barangkali ada videonya jadi bisa kita nyimak lagi. Karena saya juga walaupun ceramah sendiri sering nyimak ya dari Pak Win maupun dari Mas Bakhtiar. Barangkali yang saya omongkan nanti ada yang keliru atau apa bisa diserat ulang. Walaupun gak nonton sepenuhnya.
Poin-poin lompat-lompat, poin-poin mana nih? Ya, hitung-hitung juga murojaah ya, daripada sudah nggak nyatet. Ya, tidak nyatat, lupa. Nah, sekarang dibantu ada video-video itu di YouTube, bisa minta linknya nanti ya. Nah, di antaranya yang dikatakan dan ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa mimma yanbaghi an yu'allima atau an yu'lam anna adz-dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda wa anna dararaha fil qulubi qadararis samum fil abdan." Nah, ini juga sangat luar biasa. Beliau mengatakan, maka di antara hal yang wajib kita ketahui, di antara perkara yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu sangat memudorotkan, sangat berbahaya. Sebagaimana, ya maksudnya berbahaya untuk hati kita, sebagaimana bahayanya racun untuk tubuh kita. Kita memang sangat ekstra hati-hati jangan sampai badan kita ini mengkonsumsi racun. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang meracuni hati kita. Coba kira-kira panjenengan berani tidak minum sianida? Buat apa ya, dosa ya, bunuh diri. Racun sedikit saja, kalau kita tahu pasti tidak akan kita konsumsi, kecuali orang yang putus asa lalu bunuh diri. Seandainya panjenengan saya kasih nasi kebuli atau nasi mandi, terus lauknya kambing, iga bakar kambing. Tapi saya bilang ini ada sedikit racunnya, kira-kira mau enggak Pak makan Pak? Cuma sedikit loh Pak ini Pak, paling gelieng. Tetap tidak mau Pak kita. Apalagi racun yang mematikan, wah jelas. Nah, kita begitu care dengan badan kita, jangan sampai memakan racun, mengkonsumsi, meminum racun. Kalau nggak sengaja aja keminum, wah gopuhnya luar biasa Pak. Kalau ada orang nggak sengaja meminum racun. Ya. Saya pernah bekerja di pabrik, di perusahaan swasta 9 tahun. Nah, namanya pabrik kan di sana walaupun pabrik makanan ada beberapa zat kimia. Ada seorang teman itu ya karena kelalaian naruh zat kimia. Ini sangat keras. Jadi fungsinya untuk menghapus tinta yang di-print di kemasan, print tanggalnya expired itu kan di-print. Itu hilang dengan sekali usapan cairan itu. Nah, ditaruhnya di botol aqua, bening. Wah aqua lagi kerja capek berkeringat lumayan aqua glek-glek ternyata minuman, wah luar biasa itu efeknya. Masya Allah, bahaya sekali. Apalagi kalau orang sakit mata lalu keliru tetes matanya malah lem G, gimana Pak? Lem Korea, waduh itu bahaya sekali. Harusnya Alto malah Rohto atau yang lainnya malah Alteco, kan bahaya. Rohto dan lainnya bahaya. Nah coba kita sedikit merenungkan, iya ya, kalau racun di badan kita tidak mau ya mengkonsumsi sedikit pun meracuni badan kita itu. Tapi apakah kita perlakukan hati kita seperti itu? Wah ini saya dosa nih, hati saya diracuni. Kira-kira selama ini seperti itu apa enggak? Saya pribadi berat ini. Ketika kita mau gibah, ya Allah, ini saya mau meracuni hati saya. Badan saja saya nggak mau diracuni, bagaimana hati saya? Ya, hati saya diracuni, dan ketika hati teracuni lebih bahaya daripada badan ketika diracuni. Lagi di jalan naik motor disalip, ya, seret sing nyalip pakai celana jin ketat, kaosnya ketat, ternyata berjenis kelamin wanita masih muda lagi. Mikir, ini racun nih, racun dunia. Bukan berarti menjelekan wanita nih. Enggak, maksud saya melihatnya karena itu maksiat, itu racun buat hati kita. Ya. Mengotori hati, mengotori mata. Cuman setan pinter. Kalau lihat yang kayak gitu, katanya delok sing seger-seger, soalnya apa cuci mata. Nah, menurut panjenengan ini cuci mata atau mengotori mata? Tapi kan setan diputar balik, ayo cuci mata, delok sing seger-seger. Ya Allah,
Ya lihat es oyen seger ya. Nah, enggak ya, yang dilihat es tebu mertek ya kan. Bapak-bapak guyu sih ngeru. Mau lihat esnya atau yang dagangnya gitu kan. Nah, coba kita mulai sekarang ya, termasuk terutama saya, akan berbuat dosa, terutama dosa-dosa yang biasanya dianggap kecil, kayak dosa dari mata ya, kadang-kadang mudah. Nah, sekarang coba kita install lebih kuat lagi, setiap akan melakukan dosa, ya Allah saya mau meracuni hati saya. Ditimbang-timbang ya. Kadang-kadang setan yang lebih menang ya. Ketika iman kita lemah, setan yang menang. Akhirnya apa yang dalam pikiran muncul, didelok dosa, nggak didelok eman, nah gitu. Bahayanya di situ Pak. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang, kapan lagi? Nah, gitu. Nah disitulah tanamkan dalam diri kita bahwa dosa dan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sangat berbahaya bagi hati, sebagaimana bahayanya racun untuk badan kita. Sementara yang akan dibawa ke hadapan Allah bukan badannya, tapi hati kita, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Apa nanti kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang akan dibawa ke hadapan Allah itu sebenarnya apa? Allah sudah jelas menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bisa memberi manfaat sedikit pun di hadapan Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Ini modal kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, bagaimana akan menghadap Allah dengan hati yang penuh racun, sehingga hati menjadi sakit, bahkan nauzubillah sampai mati hati kita. Ini perkataan yang luar biasa menurut saya ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dosa dan maksiat itu sangat berbahaya, sebagaimana berbahaya bagi hati sebagaimana bahayanya racun untuk tubuh kita. Kemudian beliau bertanya, ya, pertanyaan ini supaya kita bisa berpikir. Wa mal ladzi akhraja al-abawaini minal jannah, ya, daril ladzati wan na'im wal bahjati was surur ila daril alami wal ahzani wal masaib. Kata beliau, maka apa yang menyebabkan kedua orang tua kita dikeluarkan dari surga? Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita keluar dari surga? Kampung yang penuh kelezatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, menuju kampung yang penuh dengan rasa sakit, alam. Kampung yang penuh dengan kesedihan, kampung yang penuh musibah, yaitu di dunia ini. Sebenarnya di dunia ini secara umum memang isinya susah dan senang. Kemudian isinya adalah tertawa dan menangis. Ya. Tapi kalau dibandingkan surga, jauh. Ya. Kalau di surga, Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu apapun yang kamu senangi dan apa yang kamu minta, Allah akan berikan. Apa yang kamu senangi dan apa yang kamu minta, Allah akan kasih. Kalau di dunia bisa gitu enggak, Pak? Enggak bisa. Bapak, di dunia ini sekaya apapun orang, tapi tetap ada hal yang tidak bisa dia dapatkan. Mesti ada. Ya. Banyak orang yang menginginkan sesuatu padahal dia punya yang lainnya, tapi tidak sempurna. Kadang-kadang punya cita-cita 10, yang 9 terlaksana, yang 1 enggak. Ya. Banyak seperti itu di dunia ini. Jangan kira orang kalau sudah duitnya banyak, lalu semua keinginannya terpenuhi, enggak. Ada orang punya rumah megah, ya, mobilnya mewah. Kemudian tanahnya begitu luas dan lain-lainnya, tapi tetap sambat, ada masalah, anaknya gablek misalkan ya. Akhirnya menyita pikirannya.
Saya ini buktikan betul Pak. Jadi saya kalau lihat orang kaya itu sudah nggak aneh Pak. Maksudnya nggak terlalu gumun, apa ya gumun itu ya. Wah gitu ya, hebat ini enggak. Soalnya apa? Ketemu wong-wong sugih sing sumpek tuh banyak. Ya terus terang Pak ya. Sudah berkali-kali karena sering berinteraksi dengan jamaah, dengan teman-teman, sudah sering saya disambati orang yang kekayaannya banyak seperti itu. Ya. Pernah ada seorang jamaah itu, beliaunya seorang pejabat tinggi ya, saya lupa kedudukannya apa, di Pertamina yang di Jagir itu Pak, lantai berapa itu tinggi, mungkin kepala bagian atau apa saya juga lupa. Nah, saya diminta ke rumahnya berkunjung karena ada masalah katanya. Saya lihat mobilnya Alphard, motornya Harley, rumahnya ada kolam renangnya besar, tapi orangnya 7 tahun susah tidur dan juga susah makan. Nah, enak mana Pak? Jenengan punya Alphard, punya apa? Harley, kemudian rumahnya ada kolam renangnya, tapi tidak bisa makan, nggak enak makan 7 tahun, tidur nggak nyenyak, atau cuman punya motor Supra X, ya, nggak ada kolam renangnya, adanya cuma kali kecil samping rumah ya, tapi ngorok-ngorok Pak jenengan Pak. Ngorok, mangan sembarang enak, milih mana? Saya suruh pilih aja. Ya, jangan dikira Pak ya, orang kaya terus semuanya bisa dia miliki. Ternyata masalahnya adalah dia punya anak perempuan satu-satunya, S2 dan cantik. Ya, saya tahu cantik, ditunjukin fotonya gitu kan. Penasaran sih, ini Ustaz anak saya. S2 cantik, dibawa lari sama laki-laki, ya anak jalanan begitu. Terus nggak pulang-pulang, sampai 7 tahun nggak mau pulang. Ya, walau alam penyebabnya apa orang tuanya nggak setuju atau gimana, pokoknya dibawa lari sama laki-laki. Sehingga orang tuanya, ibu bapaknya tuh mikir setiap hari, sampai nggak doyan makan, sampai nggak bisa nyenyak tidur. Itu selama 7 tahun. Ya Allah, saya mikir iya, dunia itu ternyata isinya begitu ya. Itu baru satu orang, belum yang lainnya. Ya. Jadi kembali ke tema, apa yang menyebabkan kedua orang tua kita keluar dari surga, padahal itu kampung yang penuh kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, malah menuju kampung yang penuh rasa sakit, penuh kesedihan, penuh dengan musibah-musibah. Kira-kira apa jawabannya? Yang menyebabkan Nabi Adam, sudah jelas-jelas surga itu apapun yang diminta, apapun yang diinginkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba harus pindah, harus dievakuasi atau pindah ya mungkin, pindah ke negeri yang penuh dengan penderitaan, rasa sakit dan sebagainya. Sebabnya adalah karena dosa keduanya, karena dosa. Jadi kalau kita renungkan, wah ternyata efeknya besar ya. Seseorang yang hidup dengan penuh kenikmatan berubah ke dunia ini yang penuh kesusahan karena penyebabnya satu tok, yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih parah dari Nabi Adam, yaitu beliau mengatakan waman ladzi akhraja iblis min malakutis samai wa tardihi wa la'anahu, ya, wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu akbaha surah, ya. Kemudian kata beliau, dan apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari kerajaan langit, kemudian diusir, kemudian dilaknat, ya. Kemudian kalau bahasanya beliau itu dihapus punggung dan perutnya, maksudnya dimodif gitu ya. Kalau bahasa saya mungkin dimodif punggung dan perutnya menjadi makhluk sejelek-jelek rupa dan wujud. Jadi walau alam beliau mengatakan bisa jadi dulu iblis itu tidak berwujud yang buruk, tapi karena dosanya dia diusir dari kerajaan langit dan juga dirubah wujudnya jadi seburuk-buruk rupa dan wujud, ya. Kemudian berubah yang tadinya dia makhluk yang dekat dengan Allah jadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan golongan dari mereka yang ingkar kepada Allah disebut syaiton, walaupun itu ada dari kalangan manusia maupun binatang.
Syaiton dari kata syato artinya jauh. Jauh dari apa? Dari rahmat Allah. Sebenarnya iblis dulu itu, kita tahu Bapak Ibu jamaah sekalian, bahkan para ulama saja dari kalangan sahabat dan seterusnya, itu memang ada perselisihan pendapat. Apakah iblis ini kalangan malaikat atau jin? Sebagian para ahli tafsir termasuk dari kalangan sahabat mengatakan bahwa iblis itu dulunya sebenarnya dari kalangan malaikat. Ini satu pendapat. Sebagian lagi berpendapat bukan, dari kalangan jin, beda dengan malaikat. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Karena Allah nyatakan kana minal jinni, ya, kana minal jinni, ya. Dari golongan jin. Dan jin itu sama malaikat penciptanya aja beda bahannya. Malaikat dari cahaya, jin dari api. Tapi sebagian ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa iblis itu dari kalangan malaikat. Dalilnya apa? Karena ketika Allah menyatakan wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Nah, berarti yang hadir itu malaikat. Supaya sujud kepada Nabi Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Berarti dia itu satu kelompok di situ. Itu namanya pendapat seperti itu. Sebagaimana analoginya kita mengatakan misalkan begini, seluruh jamaah yang ada di mushola ini keluar, ya, keluar ya, kecuali Mas Bahtiar. Nah, Mas Bahtiar itu termasuk bagian dari jamaah atau bukan? Termasuk ya. Nah, mungkin yang berpendapat itu seperti itu. Karena Allah mengatakan, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian. Allah tidak mengatakan, ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat dan iblis, sujudlah kepada Adam, tapi disebut malaikat semuanya. Itu pendapat saja. Walaupun secara tersurat jelas bahwa kana minal jinni fafasaqa amra rabbih. Bahwa iblis adalah dari kalangan jin dan dia telah berbuat fasik kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun pada intinya kita berlepas dari perbedaan pendapat itu, intinya dulunya Allah sandingkan atau Allah setarakan iblis itu dengan para malaikat di langit sana. Tempatnya di langit. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, iblis itu dulunya berada di kerajaan langit, malakutus sama. Lalu diusir, dilaknat, dirubah wujudnya jadi jelek. Yang tadinya dekat dengan Allah jadi jauh. Ya. Yang tadinya mendapat rahmat jadi dilaknat lawannya. Yang tadinya bisa jadi berpeluang masuk surga jadi masuk neraka, kata beliau. Yang tadinya beriman jadi kufur, ya, dan seterusnya, begitu banyak keburukan-keburukan yang dialami oleh iblis gara-gara dia membangkang, dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah itu hanya dia terjatuh dalam dosa-dosa yang lainnya. Setelah dia itu memiliki sifat sombong, makanya sebenarnya salah satu bahaya dosa adalah akan memicu dosa yang lainnya. Ya. Kita nggak boleh meremehkan satu dosa, karena apa? Ketika kita lakukan akan memicu dosa yang lainnya. Ketika hati kita ini gelap atau menghitam karena dosa-dosa, maka semakin mudah lagi melakukan dosa yang lainnya. Maka jangan pernah meremehkan. Ya. Awalnya dosa dianggap biasa, lama-lama dosanya semakin besar. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, sebagaimana istilah orang Jawa itu, ada dosa yang berkumpul jadi satu, yang disebut apa itu? Molimo, ya, M5 itu ya. Apa saja Pak itu Pak? Kalau sudah main, ya, minum, medok. Apalagi Pak, madat, maling, nah, itu ya, itu kumpul jadi satu. Nah, seperti itulah dosa, saling merembet. Nah, maka iblis itu sebenarnya awalnya dia itu yang pertama dosanya yang paling utama adalah sombong. Dia mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini loh lebih baik dari Adam. Karena
Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam dari tanah. Ya lebih baik api, kata iblis, daripada tanah. Sudahlah, sombong juga salah apa yang dikatakan iblis. Artinya pendapatnya dia itu tidak didukung kebenaran. Kata siapa api lebih baik dari tanah? Justru para ulama mengatakan api itu lebih jelek dari tanah. Karena api itu sifatnya membakar, merusak, sementara tanah menyuburkan, menumbuhkan. Ya. Awalnya sombong, setelah sombong hasad, iri kepada Nabi Adam. Setelah iri, akhirnya menolak untuk sujud kepadanya. Sehingga akhirnya dia menjadi makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu maka dosa-dosa yang lainnya bermunculan. Dia jadi sang pendusta, suka berbohong, menipu manusia, ya, dan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, pertanyaan lagi dari beliau untuk kita renungkan. Ya. Wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma fawqa ru'usil jibal. Pertanyaan lagi, dan apa yang menyebabkan penduduk bumi ditenggelamkan seluruhnya sampai air itu lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi? Apa penyebabnya? Karena dosa. Jadi Masya Allah ya, besar sekali ternyata Pak efeknya. Kita bisa membayangkan banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu banjir yang sangat luar biasa Pak. Sampai gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Sampai anaknya Nabi Nuh itu yang namanya Kan'an sudah mengatakan, saya nggak mau beriman, saya akan naik ke gunung yang paling tinggi, tetap tenggelam. Dan ini sangat luar biasa Pak, banjir itu sampai menenggelamkan gunung itu luar biasa. Dan ini ternyata penyebab dari murka Allah seperti itu karena satu hal, yaitu karena dosa kaum Nabi Nuh. Karena dosa, bukan karena yang lain, karena dosa. Kemudian termasuk juga beliau bertanya, wa man ladzi sallatar rih ala qaumi adin hatta alqatahum mauta ala wajhil ardi ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Apa yang menyebabkan Allah kirimkan angin ya, kepada kaum Ad? Sampai anginnya itu Pak 7 hari 8 malam. Berapa hari? Sama niyata ayam. Allah menyatakan dalam surat Al-Haqqah, fa amma adun fa uhliku bitaghiya wa amma samudu wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakhkharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah dengan dikirimkan angin kencang yang dingin non-stop selama 7 hari 8 malam. Ya Allah, barangkali Bapak Ibu pernah menyaksikan angin kencang cuman lewat 1 menit Pak, 1 menit saja Pak lewat. Bagaimana kerusakan yang ditimbulkan, hancur, rumah hancur. Ini 7 hari 8 malam, siang malam non-stop, anginnya kencang dan berhawa dingin. Makanya Allah mengatakan, fahal tara mim baqiyah, apakah ada yang tersisa dari penduduk kaum Ad ini? Enggak ada yang tersisa. Ya, seperti batang-batang kurma yang ditumbangkan oleh Allah, enggak ada yang tersisa sama sekali. Maka beliau mengajak kita berpikir, apa yang menjadi penyebab kaum Ad dibinasakan dengan angin yang lamanya 7 hari 8 malam itu? Penyebabnya adalah dosa. Ya. Wa man ladzi arsala ala qaumi Tsamud as-sayhatu hatta ya qata'at qulubuhum fi ajwabihim wa matu an akhirihim. Apa yang menyebabkan Allah mendatangkan kepada kaum Tsamud yaitu as-sayhah, itu petir yang menggelegar, yang membinasakan mereka semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian ya.
Jadi jangan pernah kita merasa aman dari azab Allah dengan maksiat-maksiat kita. Kadang-kadang ada orang berpikir begini, Mojokerto itu tsunami ya enggak, kayaknya aman. Ya, aman, enggak mungkin tsunami. Longsor gunungnya, waduh itu penanggungan nang kono. Mojokerto kota aman gitu ya. Kemudian banjir. Ya banjir paling tanggule Kali Sadar jebol, paling tanggule Sungai Cakarayam itu sungai apa itu Pak? Yang ya berangkal gitu. Hanya kita meremehkan. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ingat bahwa kaum Samud Allah binasakan dengan petir. Nah, petir ini bisa terjadi dimanapun, bagi Allah mudah. Di penjuru mana kita bisa berlindung kalau Allah mau memberikan musibah. Bahkan sebenarnya kita kadang kalau berpikir lebih dalam, ya Allah, di atas kepala saya itu ada cor-coran, ada bangunan. Kalau Allah mau ambruk bablas gitu. Jadi kalau ingat itu, sebenarnya tidak ada zona yang aman dari kebinasaan, dari azab Allah ketika kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya masih banyak beliau menyebutkan bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom, ya. Karena apa? Karena dosa. Semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Sampai berhalaman-halaman beliau mengajak kita berpikir, coba renungkan semuanya, mulai Nabi Adam, mulai iblis, kemudian juga kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, semuanya penyebabnya cuma satu, karena dosa. Berarti dosa itu berbahaya sekali Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih detail lagi saya tambahkan, di dalam surat Toha, ini agak panjang tapi saya ambil poin-poin pentingnya. Dalam surat Toha, surat 20 ayat 121 dan sampai 127. Nanti ada beberapa ayat yang saya kutip. Di antaranya Allah menyatakan ya, dalam ayat 121 sampai 127. Wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan Nabi Adam pun mendurhakai Rabb-nya, maka dia sesat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Nabi Adam berdurhaka kepada Tuhannya, lalu dia tersesat. Kemudian Rabb-nya Nabi Adam memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Jadi walaupun Nabi Adam pendosa, kemudian taubat, istighfar kepada Allah, sujud yang begitu lama, menangis kepada Allah, lalu Allah memaafkannya, tapi efek dosanya tetap ada. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita melakukan dosa, lalu kita bertaubat dan merasa aman, ini kurang tepat. Oh, saya memang pendosa dulu, banyak dosa saya, tapi saya sudah taubat, sudah istighfar, selesai. Belum tentu Bapak Ibu jamaah sekalian. Nabi Adam itu berdosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi bertaubat dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat. Ya. Lalu bahkan ketika taubatnya Allah sendiri yang mengajari kalimat taubatnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Allah langsung mengajarkan, mendikte Nabi Adam kalimat-kalimat untuk bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, Adam, kamu bersalah, kamu bertaubat. Nih, tak ajari kalimatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tapi apakah setelah diterima, ya wis Adam, kamu tak maafkan, ya wis lanjut nang swarga? Enggak. Adam, kamu saya maafkan, tapi karena kesalahanmu tetap ada konsekuensinya. Turun kamu ke bumi yang penuh kesulitan tadi. Hingga ini jadi ibrah bagi kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita melakukan dosa, apalagi dosa besar, walaupun sudah taubat, ada kemungkinan efek dan akibat buruk dari dosa itu akan kita rasakan di dunia ini. Ya. Bisa jadi juga musibah-musibah yang menimpa kita itu sebagai booster ya, mempercepat bersihnya kita dari dosa. Misalkan ini saya gambarkan dengan hitungan angka. Dosa kita ini 100. Kita sudah taubat, kemudian sudah istighfar kepada Allah, tapi mungkin kurang sempurna. Dosanya 100 mungkin baru dibersihkan Allah 70%. Nah, tapi karena belum bersih, Allah bersihkan dengan caranya Allah, diberilah akibat buruk dari dosa-dosa itu berupa musibah-musibah. Lalu dia sabar, dia menyadari bahwa inilah karena kesalahan saya, karena dosa saya musibah ini datang. Maka dengan kesabarannya Allah bersihkan yang sisanya tadi. Bisa jadi seperti itu, Pak. Makanya ketika kita sedang kena musibah, ini sedang dibersihkan, kita perbanyak lagi, genjot lagi istighfar tobatnya, Pak. Supaya mudah-mudahan ya Allah musibahnya gak kebanyak-banyak nemen. Ibaratnya kalau tawar-menawar itu dosamu 100 karena istighfarmu 70, sing 30 tak ijoli ambek musibah. Bahasa saya begitu. Kamu istighfar tobatnya baru 70, yang 30 kamu akan saya beri musibah. Nah, kita nyang, ya Allah enggak, saya tak perbanyak lagi istighfarnya, tobatnya akan tak perbanyak lagi, paling enggak 90 lah gitu. Atau bisa 100, musibahnya enggak jadi, kalau bisa begitu. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, hati-hati dengan dosa, bahwa efek dosa itu besar. Nabi Adam sampai keluar dari surga, iblis dari kerajaan langit dikeluarkan, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan, kaum Ad diberi angin yang kencang 7 hari 8 malam dan seterusnya. Efeknya besar. Dan yang kedua, seandainya pun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi efek dari dosa itu akan kita rasakan dan itu sebagai penebus kesalahan kita juga. Ingat kisahnya Abdullah ibn Mubarak. Beliau seorang ulama hadis. Kitabnya sangat terkenal, yaitu Kitabuz Zuhud. Muridnya beliau ribuan. Dan beliau seorang konglomerat, dan beliau seorang pendekar yang selalu terjun di medan jihad. Bayangkan Pak, terkumpul banyak sekali kebaikan dalam diri beliau. Saya tuh sangat angkat topi, saya salut dengan beliau. Ya. Beliau ulama besar, pengusaha besar, juga pendekar ulung yang tak terkalahkan dalam medan-medan pertempuran. Coba cari hari ini ada orang yang seperti itu enggak, Pak? Ulama hadis, punya kitab, menulis kitab yang luar biasa. Muridnya ribuan, tapi juga konglomerat dengan tangannya sendiri, berusaha. Bahkan beliau pernah dikritisi oleh para ulama yang lainnya. Wahai Abdullah ibnu Mubarak, panjenengan itu kok kontradiksi ya? Loh kenapa kontradiksi? Lah panjenengan itu nulis kitab, kitabnya judulnya Kitabuz Zuhud. Orang zuhud itu harusnya enggak sugih. Kok sampean sawugih kayak ngono? Kesannya kan kayak terbalik gitu, kayak berlawanan, karena asumsi orang itu biasanya namanya orang zuhud itu enggak namanya zuhud secara bahasa. Zuhud artinya tidak tertarik dengan dunia. Anda menulis kitab zuhud, tapi Anda ini pengusaha kaya raya. Kayaknya kok enggak nyambung, kata para ulama yang lain. Pernah memberikan nasihat gitu. Lalu kata beliau, demi Allah, saya itu mencintai ilmu. Saya sangat mencintai ilmu. Dan saya jadi pengusaha karena salah satu target saya ingin menggaji para ulama di negeri ini, semuanya saya gaji. Supaya mereka fokus belajar dan mengajar. Bahkan hanya sampai di luar negara pun beliau gaji dengan gaji yang fantastis. Ya. Karena saya sangat cinta dengan ilmu, saya luangkan waktu saya untuk berbisnis supaya dapat uang banyak, supaya saya bisa mengembangkan ilmu Islam ini. Nah, maka beliau seorang ulama, pengusaha. Suatu ketika beliau pernah menderita kerugian yang besar. Karena 40 drum madunya harus dibuang.
Pernah saya ceritakannya kisah ini. Gara-gara madu di gudang itu kejatuhan tikus. Secara fikih, hukum fikih, kalau ada bangkai masuk ke benda cair, maka semuanya akan jadi najis. Beda kalau itu agak menggumpal kayak mentega, dibuang yang sekitarnya saja. Tapi kalau cair, udah larut di situ. Suatu hari karyawannya bilang kepada Ibnu Mubarak, "Wahai Tuan, ini ada bangkai tikus nyemplung di madunya panjenengan. Salah satu drum ada bangkai tikusnya." Kata beliau, "Buang tikusnya dan buang itu madu." Nah, karyawannya ngambil ke gudang, diambil tikusnya dulu dibuang. Setelah kembali bingung loh, tadi yang mana ya? Karena drumnya sama persis. Nah, mungkin kesalahannya tidak dikasih nomor atau bagaimana. 40 drum, nah, madu 40 drum berapa Pak harganya Pak? Mahal ya, satu botol aja 100.000 ya Pak ya, 1 kilo lah 100.000. Ini satu drum atau mungkin tandon berupa itu. Akhirnya kata Ibnu Mubarak, sudahlah kita buang seluruhnya daripada nanti subhat, kita nggak tahu mana yang tadi ada bangkainya. Buang semuanya demi kebaikan bersama. Daripada saya jual najis, saya juga nggak tahu yang mana. Dibuanglah 40 drum madu murni tadi. Rugi yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya datanglah ada seseorang mengatakan, "Wahai Ibnu Mubarak, wah kamu bangkrut ini. Kamu bangkrut rupanya." Kata beliau, "Enggak. Saya menunggu kejadian ini selama 40 tahun. Saya tunggu memang." Kenapa? Karena dulu saya pernah menghina orang, kamu bangkrut, kamu miskin. Itu 40 tahun yang lalu. Setelah melakukan itu saya mikir, jangan-jangan nanti saya menimpa saya. Karena efek dari dosa adalah musibah. Saya jangan-jangan nanti akan mengalami musibah. Itu saya tunggu selama 40 tahun, ternyata Allah datangkan hari ini. Jadi saya nggak terlalu merasa bingung sudah. Ya inilah sebagai penebus kesalahan saya, pernah menghina orang, telah bangkrut, telah miskin. Sekarang saya dibilangi orang lain, kamu bangkrut, begitu. Subhanallah, ini kalau imannya nggak mantap, nggak bisa seperti itu Pak. Yang ada Pak jememeng, waduh, 40 drum, ya apa ya. Bisa nggak kalau mangan, sampai nggak mau makan bisa jadi. Nah, jadi ada beberapa catatan penting. Sebenarnya banyak pembahasan kita berkaitan dengan dosa ini, namun yang ingin saya rangkum, saya simpulkan bahwa kita tanamkan sekuat-kuatnya dalam mindset kita bahwa dosa itu efeknya besar. Meracuni hati kita sebagaimana racun membahayakan tubuh kita. Menyebabkan seseorang, yaitu Nabi Adam dan istrinya, dikeluarkan dari surga gara-gara dosa. Menyebabkan iblis mengalami keterpurukan yang luar biasa, dan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya gara-gara dosa. Dan ingat, ketika dosa itu, walaupun sudah kita taubat atas dosa itu, dengan sebenar-benar taubat bisa jadi efeknya akan kita rasakan untuk membersihkan, menyempurnakan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ketika dia mendapat musibah, yang pertama kali diingat, ini dosa saya. Yang pertama kali untuk introspeksi diri. Karena Allah menyatakan, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum," dan musibah apapun yang menimpa kamu gara-gara perbuatanmu sendiri. Jelas, bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila kita ingin terhindar dari musibah-musibah dunia, lebih-lebih musibah-musibah akhirat, mari kita maksimalkan untuk menghindari dosa sejauh-jauhnya. Dan dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, kita bersegera memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni khususnya semua yang hadir pada malam hari ini, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan belas kasih-Nya memberikan kesabaran kepada kita dengan musibah-musibah yang kita alami, dan semoga Allah memperingan musibah itu, atau musibah itu tetap namun kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, ya. Dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan, dan kita diselamatkan olehnya hingga masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.